Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai materi perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa untuk kelas 12, untuk kelas 12 IPA sejarah Indonesia. Bab yang pertama kita akan mempelajari mengenai perjuangan menghadapi ancaman disintegritas bangsa. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kita perkenalan dulu. Nama saya Rizky Pratama Jati. Saya akan mengajar sejarah Indonesia kelas 12 IPA 1 dan kelas 12 IPA 2 selama 1 tahun ini. Semoga kita semua diberi kesehatan, ketabahan untuk menghadapi pandemik COVID-19. Oke, anak-anakku sekalian, untuk materi yang pertama, untuk pertemuan pertama ini ya, kita akan membahas mengenai perjuangan menghadapi ancaman disintegritas bangsa. Setelah Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia tidak serta-merta harus atau tidak serta-merta mendapatkan kemerdekaan yang secara mutlak. Setelah merdeka tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia masih harus membuat kelengkapan negara, masih harus diakui status kemerdekaannya oleh negara lain. Nah, setelah status kemerdekaannya itu diakui oleh negara lain, ternyata di Indonesia sendiri, di dalam Indonesia sendiri ini banyak terjadi berbagai ancaman, gitu ya. Jadi ancamannya tidak hanya dari luar Indonesia, tetapi juga dari dalam Indonesia. Nah, kalian tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang terdiri atas 17.500 pulau, lebih dari 300 kelompok etnis, 1.340 suku bangsa, 6 agama resmi, dan belum termasuk beraliran agama kepercayaan, serta 737 bahasa. Oke, bisa kalian bayangkan Indonesia itu sangat luas ya, bahasanya banyak, agamanya banyak, suku bangsanya banyak. Nah, kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas keberuntungan bangsa kita yang hingga kini tetap bersatu dalam keberagaman. Meskipun berbagai kasus konflik dan pergolakan sempat berlangsung di masyarakat, baik itu agama, baik itu politik ya, baik itu suku dan lain sebagainya. Nah, dalam sejarah Republik Indonesia, konflik dan pergolakan dalam skala yang besar pernah bahkan pernah terjadi. Bila sudah begitu, lantas siapa pihak yang dirugikan? Apakah Indonesia itu sendiri? Apakah negara lain? Yang dirugikan tidak lain adalah rakyat atau bangsa kita sendiri. Karenanya dalam bab berikut kalian akan mempelajari beberapa pergolakan besar yang pernah berlangsung di dalam negeri akibat ketegangan politik selama rentan tahun 1948 sampai 1965. Kalian tahu bahwa tahun 1948 ditandai dengan pecahnya pemberontakan besar pertama setelah Indonesia merdeka, yaitu pemberontakan PKI di Madiun.
Sedangkan tahun 1965 merupakan tahun di mana berlangsungnya peristiwa G30S garis miring PKI yang berusaha merebut kekuasaan dan mengganti ideologi kita, yaitu Pancasila. Nah, mengapa penting hal ini kita kaji? Kenapa kalian harus mempelajari ini? Ya, tidak lain agar kita dapat menarik hikmah dan tragedi tersebut tidak terulang kembali di masa kini. Nah, sejarah pergolakan dan konflik yang terjadi di Indonesia selama masa tahun 1948 sampai dengan 1965 dalam bab ini akan dibagi dalam 3 bentuk pergolakan. Ya. Nah, yang pertama adalah berkaitan dengan ideologi. Apa sih ideologi? Nah, ideologi adalah suatu pemikiran. Ya, suatu pemikiran. Mana saja ya pemberontakan yang terkait dengan ideologi. Ada G30S PKI, jelas ya. Ada PKI Madiun ya. Terus ada DITII, ini merupakan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Begitu ya. Nah, kalau kita bahas mengenai PKI, tentu saja berkaitan dengan ideologi komunisme. Sedangkan kalau kita bahas mengenai DITII, ini berkaitan dengan ideologi agama. Nah, perlu kalian ketahui bahwa menurut Herbert Fred, seorang akademisi Australia, aliran politik besar yang terdapat di Indonesia pada masa setelah kemerdekaan, terutama dapat dilihat sejak pemilu 1955, terbagi dalam 5 kelompok, yaitu nasionalisme radikal yang pada saat itu diwakili oleh PNI, Islam yaitu pada saat itu NU dan Masyumi, komunis itu PKI, sosialisme demokrat yaitu PSI, Partai Sosialis Indonesia, dan tradisionalis Jawa. Ya, itu contohnya Partai Indonesia Raya, kelompok teosofis ya atau kebatinan, dan birokrat pemerintah atau pamong praja. Nah, pada masa itu kelompok-kelompok tersebut nyatanya memang saling bersaing dengan menyusun ideologi masing-masing. Padahal kita tahu bahwa ideologi Indonesia yaitu Pancasila. Itu yang pertama. Jadi pembagiannya yang pertama adalah pergolakan yang berkaitan dengan ideologi atau kepemikiran, gitu ya. Terus yang kedua, ya, pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan atau vested interest. Nah, termasuk dalam kategori ini ya, dalam kategori pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan, ini adalah pemberontakan AFRA. Ya, APRA ya. RMS, Andi Aziz ya. Jadi vested interest itu merupakan kepentingan yang tertanam dengan kuat pada suatu kelompok. Jadi suatu kelompok itu mempunyai kepentingan-kepentingan yang ya, menguntungkan pribadinya untuk digantikan. Nah, ya, untuk menggantikan pemerintahan yang resmi. Kelompok ini biasanya berusaha mengontrol suatu sistem sosial atau kegiatan untuk keuntungannya sendiri. Nah, mereka juga enggan untuk melepas posisi atau kedudukan yang diperolehnya, sehingga sering menghalangi suatu proses perubahan. Baik itu APRA, baik itu RMS, baik itu Andi Aziz.
Semuanya itu ya pernah berada di kesatuan tentara atau Kenil. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Termasuk dalam kategori ini adalah persoalan negara federal dan BFO, Bijengvong Federal Overlord, serta pemberontakan PRRI dan Permesta. Masalah yang berhubungan dengan negara federal mulai timbul ketika berdasarkan perjanjian Linggarjati, di mana Indonesia disepakati akan berbentuk negara serikat atau federal dengan nama RIS, Republik Indonesia Serikat. Sedangkan Republik Indonesia itu menjadi bagian dari RIS. Negara-negara federal lainnya misalnya adalah negara Pasundan, negara Madura, negara Indonesia Timur. Nah, BFO sendiri adalah badan musyawarah negara-negara federal di luar Republik Indonesia yang dibentuk oleh Belanda. Ya. Kita lanjutkan. Untuk BFO berada di bawah kendalinya Belanda. Harusnya BFO itu netral. Namun semakin lama badan ini semakin bertindak tidak netral. Lagi-lagi lagi-lagi memihak kepada Belanda. Karena memihak kepada Belanda, maka pro kontra tentang negara-negara federal inilah yang kerap juga menimbulkan pertentangan. Nah, sedangkan PRRI dan Permesta itu perlawanan yang terjadi akibat adanya ketidakpuasan beberapa daerah di wilayah Indonesia terhadap kebijakan pemerintah pusat yang dinilai tidak adil dan semakin condong ke kiri. Maksudnya bagaimana? Ya, condong ke arah komunis. Harusnya politik luar negeri kita itu adalah bebas dan aktif. Oke. Jadi ada tiga bentuk pergolakan. Yang pertama adalah pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Yang kedua adalah pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan. Yang ketiga adalah pergolakan yang berkaitan dengan pemerintahan. Oke ya. Jadi ada PKI Madiun, APRA, Andi Ajis, RMS, DITII, PRRI atau Permesta, lalu ada G30S garis miring PKI. Nah, jika ada yang ditanyakan silakan tulis di kolom komentar. Nanti kita akan diskusikan bersama. Nah, kita bahas dulu pemberontakan PKI Madiun. Ya, kita awal ya, tahun 1948 atau 1948. 2 tahun setelah Indonesia merdeka. Ada pemberontakan PKI di Madiun. Berarti kalau pemberontakan PKI di Madiun itu masuk kategori apa? Apakah ideologi? Ya. Apakah kepentingan? Ya, apakah sistem pemerintahan?
Nah, pada tanggal 29 Januari 1948, Kabinet Amir Syarifuddin jatuh pasca perundingan Renville. Ini latar belakangnya. Amir Syarifuddin menghimpun kekuatan golongan kiri dan komunis untuk membentuk FDR, Front Demokratik Rakyat. Jadi pemberontakan PKI di Madiun ini merupakan partai politik pertama yang didirikan Jadi pemberontakan PKI di Madiun ini merupakan pemberontakan pertama setelah proklamasi kemerdekaan. Setelah perundingan Renville terjadi. Ya, apa itu perundingan Renville? Nah, itu kalian telah bahas di kelas sebelumnya. Isinya apa? Coba masih ingat-ingat. Jadi setelah perundingan Renville, Kabinet Amir Syarifuddin dibubarkan atau jatuh, gitu ya. Nah, akhirnya Amir Syarifuddin membuat FDR, yaitu Front Demokratik Rakyat. Ya. Nah, pada awal September 1948 pimpinan PKI ini dipegang musuh. Ia membawa berita bahwa doktrin Dimitrov telah diganti dengan doktrin Zhdanov, ya, di mana komunis harus bekerja sama dengan golongan nasionalis progresif untuk menghadapi golongan kapitalis borjuis. Musuh membawa PKI ke dalam pemberontakan bersenjata yang dicetuskan di Madiun, ya, pada tanggal 18 September 1948. Itu dalam buku Taufik Abdullah NBA Belapian 2012 ada. Mengapa PKI memberontak? Nah, mengapa sih PKI itu memberontak? Coba kalian pikirkan. Mengapa PKI itu kan partai Indonesia, Partai Komunis Indonesia? Mengapa kau memberontak? Padahal pada saat itu kita tahu Soekarno itu lebih condong ke kiri. Mengapa PKI itu memberontak? Coba sebutkan alasan kalian di kolom komentar. Kita lanjutkan. Upaya yang dilakukan oleh PKI untuk meraih kekuasaan di bawah pimpinan musuh, ya. Nah, PKI ini berhasil menarik partai dan organisasi kiri, ya, dalam FDR bergabung ke dalam PKI. Partai ini selalu mendorong dilakukannya berbagai demonstrasi dan pemogokan kaum buruh dan petani sebagai kekuatan bersenjata juga hasil masuk dalam pengaruh mereka. Ya, juga berhasil masuk dalam pengaruh mereka. Jadi yang disasar adalah para petani. Yang dicuci otaknya adalah para petani. Yang dihasut adalah para petani. Ya, nah, jadi musuh, ya, sebagai ketua dari PKI itu kerap mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang mengecam pemerintahan dan membahayakan strategi diplomasi Indonesia melawan Belanda yang ditengahi oleh Amerika Serikat.
Pernyataan musuh lebih menunjukkan keberpihakan kepada Uni Soviet yang komunis daripada kepada Amerika Serikat. Kalian tahu bahwa Amerika Serikat dan komunis sedang terjadi sebuah perang, yaitu perang dingin, di mana ideologi-ideologi tersebut mulai menyebar ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada saat itu? Yang dilakukan pemerintah Indonesia pada saat itu yaitu melakukan upaya diplomasi dengan musuh, bahkan sampai mengikut sertakan tokoh-tokoh kiri yang lain yaitu Tan Malaka untuk meredam gerakan ofensif PKI musuh agar tidak menyebar ke seluruh wilayah di Indonesia. Namun kondisi pada saat itu sudah terlampau ibaratnya panas gitu ya, sehingga pada pertengahan September 1948 pertempuran antara kekuatan-kekuatan bersenjata yang memihak PKI dengan TNI mulai meletus. Oke. Kemudian PKI memusatkan kekuasaannya di Madiun. Pada tanggal 18 September 1948 musuh memproklamirkan Republik Soviet Indonesia. Reaksi Presiden Soekarno bagaimana? Kira-kira apa reaksinya? Pada tanggal 18 September 1948 musuh memproklamirkan RSI atau Republik Soviet Indonesia. Apa reaksinya kira-kira? Reaksi dari Presiden Soekarno yang pada saat itu sedang berpidato di RRI Yogyakarta, yang intinya adalah yang intinya adalah Presiden Soekarno tidak menyetujui atau tidak menyukai aksi yang dilakukan oleh PKI musuh. Intinya pidatonya seperti ini. Saudara-saudara, camkan benar apa artinya itu. Negara Republik Indonesia yang kita cintai hendak direbut oleh PKI musuh. Kemarin pagi PKI musuh mengadakan perampasan kekuasaan di Madiun dan mendirikan di sana suatu pemerintahan Soviet di bawah pimpinan musuh. Perampasan ini mereka pandang sebagai permulaan untuk merebut seluruh pemerintahan Republik Indonesia. Saudara-saudara, camkanlah benar-benar apa artinya yang telah terjadi itu. Negara Republik Indonesia hendak direbut oleh PKI musuh. Selanjutnya, Presiden Soekarno tetap berpidato. Rakyat yang kucinta, atas nama perjuangan untuk Indonesia merdeka, aku berseru kepadamu pada saat yang begini genting, di mana engkau dan kita sekalian mengalami percobaan yang sebesar-besarnya dalam menentukan nasib kita sendiri.
bagimu adalah pilihan antara dua, ikut musuh yang PKI yang akan membawa kebangkrutan cita-cita Indonesia merdeka, atau ikut Soekarno-Hatta yang insya Allah dengan bantuan Tuhan akan memimpin negara Republik Indonesia yang merdeka, tidak dijajah oleh negeri apapun jua. Buruh yang jujur, tani yang jujur, pemuda yang jujur, rakyat yang jujur, janganlah memberi bantuan kepada kaum pengacau itu, janganlah tertarik siulan mereka, dengarlah betapa jahatnya mereka itu. Ini ditulis oleh Daud Sinyal 1996, maaf. Di awal pemberontakan pembunuhan terhadap pejabat pemerintah dan para pemimpin partai yang anti komunis terjadi, kaum santri juga menjadi korban. Akhirnya pemerintah Indonesia mulai bergerak. Perundingan tidak bisa, kemudian pemerintah Indonesia memerintahkan divisi Siliwangi untuk mendesak mundur pemberontak. Kemudian tanggal 30 September 1948 Madiun bisa direbut kembali oleh TNI dan musuh tertembak mati. Amir Syarifuddin kemudian juga ditangkap dan ditembak mati sebagai hukumannya. Ini akhir dari peristiwa PKI Madiun 1948. Namun tokoh-tokoh muda PKI seperti Aidit dan Lukman berhasil melarikan diri. Mereka lah yang kelak akan berada di tahun 1965 yang menjadi dalang G30 SPKI. Oke, begitu anak-anak. Jadi kita telah mempelajari PKI Madiun 1948. Ada yang ditanyakan, silakan tulis di komentar. Kita akan berdiskusi mengenai PKI Madiun tahun 1948. Jadi seperti itu untuk pembelajaran hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.